Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Coba saya minta dulu satu orang, Ludinho. Coba pimpin doa dulu nak. Oke, terima kasih Ludinho. Sebelum kita mulai, pertama kita harus membuat yang namanya kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu artinya peraturan-peraturan yang harus dilakukan di dalam kelas, khususnya selama proses daring ini, proses meet ini. Jadi peraturannya, coba ada yang bisa kasih saran, kira-kira apa aja yang harus kita jadikan peraturan? Apa yang kamu harapkan dari meet hari ini? Coba Muhammad Fadli. Kira-kira peraturan apa yang mau kamu terapkan? Atau coba deh yang lain, Habza. Nah, apa kira-kira peraturan yang pertama? Coba. Datang tepat waktu. Oke, boleh. Kemudian siapa lagi? Hadir lebih awal itu sama dengan datang tepat waktu ya, hampir sama. Kemudian coba Citra. Memberi tugas tuh yang nggak datang. Saya kasih satu contoh aja ya. Kalau dalam meet ini peraturannya itu harus berbicara bergantian, ya kan? Karena nggak mungkin kita bicara semua nanti jadi recok kali di telinga gitu kan. Makanya kalau yang saya tunjuk orangnya mereka yang berbicara. Jadi itu tadi kesepakatan kelas kita sederhana ya. Pertama hadir tepat waktu dan terima kasih untuk yang telah hadir. Kemudian yang kedua itu menghargai pembicaraan orang. Ini saya mau ngasih share screen. Coba, kira-kira itu menurut kamu gambar apa itu? Dari gambar itu kira-kira apa yang mau kita bahas hari ini? Bobolo meja. Iya, ini lebih tepatnya adalah keberagaman agama, sama seperti yang Sabrina bilang dan Sipa tadi ya. Nah, karena tujuan kita hari ini, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kalian mampu menyelidiki bentuk pluralitas. Pluralitas itu artinya keberagaman, pluralitas agama yang ada di Indonesia akibat dari interaksi sosial. Nah, jadi agama ini kan kita kan di Indonesia ini ada berapa agama coba? 6. Jadi ini gambar ini cuman memancing kalian untuk mengetahui sebenarnya kita mau ngapain. Nah, jadi kan ini kebetulan 71 ini kan ragam agamanya. Karena di sekolah kita ini kebetulan cuman ada Kristen dan juga Islam ya. Kristennya pun ada terbagi dua ya, ada Katolik ya. Ada sini yang Katolik. Siapa itu? Udah Bu Ahadina pun tadi ada di sini. Oh, Menda Katolik. Yang Protestan? Ludinho apa Ludinho? Kecelakaan di tandem itu. Oh, apa? Balai Kerajaan itu ya? Sendirian dia. Jadi inilah judul kita nih, pluralitas masyarakat Indonesia tentang ragam agama. Nah, ini pertama ini kira-kira tempat ibadah apa ini? Islam, masjid ya. Kemudian yang nomor 2 adik gereja. Yang nomor 3 yang di. dan kemudian yang nomor 4 ini gambar apa ini? Pura. Ini untuk orang Hindu ya kan. Kalau Buddha itu Cina ya. Kalau Hindu itu macam orang India itu Hindu ya kan ya. Kalau yang ini vihara. Kemudian ini kelenteng untuk Konghucu ya. Ini adalah video tentang menceritakan tentang keragaman agama di suatu daerah ya, bagaimana mereka saling menghargai. Jadi ini saya kasihkan, coba didengar. Jadi saya ceritakan bahwa ada suatu wilayah namanya Kampung Sawah. Di situ
terdapat semua agama di dalam kampung itu. Nah, jadi bagaimana mereka menjaga kerukunannya itu adalah untuk saling menghargai ya. Jadi ini kalian nanti saya bagi kelompok. Saya buat satu kelompok itu harus ada dia beragam-agam agama. Saya bagi 2 aja deh ya. Coba Zahra, Sipa, Sabrina, Rijal, Menda itu satu kelompok. Kemudian Padli, Ludinho, Habzah, dan Gaby itu Gaby dan juga Citra itu juga satu kelompok ya. Bentar ya, saya buat linknya ya. Kalian bisa buka pesan yang ada di Google Meet itu. Linknya ini. Nah, tadi yang udah saya bagi-bagikan orangnya masuk ke link itu. Enggak. Ini si Menda udah bisa nih, si Menda. Diklik 2 kali di pesannya tadi, diklik. Ini kawanmu si Habzah. Habzah sudah. Jadi dua-dua aktif itu apa? Habzah. Citra nggak bisa masuk, Citra. Yaudah, yang lain ngerjainnya di sini aja. Udah terlihat kan? Nah, coba ambil kertas kalian isi. Padli jadi gini Padli, agama, tulis ya kan, nama agama, terus apa kitab sucinya, kemudian apa hari besarnya. Nah itu nanti dipresentasikan. Saya kasih waktu kira-kira 5 menit, boleh dicari di Google, ditanya ke rekan-rekannya pun nggak apa-apa. Untuk yang di room ini, room utama, yang di room utama boleh satu kelompok ya, Citra, Zahra, Padli, Gaby, dan yang lainnya itu boleh satu kelompok. Jadi kalian boleh ngomong di sini. Misalnya yang Kristen, Ludinho ya kan, Ludinho, coba kamu jelaskan ke teman kamu apa kitab sucimu gitu, atau hari-hari besar apa aja. Habzah Zuhaira bisa masuk ke room utama, Habzah. Nah, matikan yang di sini, kamu masuk ke room utama yang tadi ya. Menda juga. Nah, pertama coba duduk dengan tegak, kemudian tangan itu lurus ke bawah, kemudian saya arahkan tarik napas, kalian ikuti ya. Sekarang tarik napasnya melalui hidung. Nampaknya Meta Balkis segar kali ya sampai ekspresinya itu ya. Buang napasnya. Nah, tarik napas lagi. Buang lagi. Terakhir, tarik napas lagi. Buang. Nah, kira-kira apa yang terjadi pada tubuhmu? Apakah biasa saja? Atau ada yang sesak napas di sini? Kena corona? Enggak? Enggak ada ya? Ada, saya akan memberikan kesimpulan dari presentasi kalian ya. Nah, coba tengok, kita bahas satu-satu ya. Coba baca dulu si siapa ya? Si Zahra, mana Zahra? Nggak bisa, Gaby. Nah, coba kamu bacakan dulu yang kolom pertama. Agama, Islam. Oke, terima kasih. Kemudian yang Protestan, Menda, mana Menda? Menda Katolik apa tadi ya? Oh, Katolik. Coba baca Katolik, Menda. Oh, Paskah itu termasuk hari besar ya?
Oke, nanti kita tambahkan. Coba yang Protestan, siapa di sini yang Protestan ya? Menda Katolik. Yang Protestan hampir sama ya. Sipa. Coba baca yang Protestan. Hampir sama ya, sama dengan Katolik. Nah, kemudian yang Hindu coba baca ya, Citra. Nah, coba baca 3 kolom terakhir, 3 agama terakhir. Ya, kemudian bawahnya. Ya, terima kasih ya Citra. Kemarin hari Minggu. Kalau di kalender kalian itu ada hari raya nggak di situ? Kalau kalian perhatikan kalender, nah hari raya apa itu? Nyepi. Nah itu agama apa? Agama Hindu, ya. Jadi Hindu ini lebih kepada orang India ya, atau orang-orang yang ada di Bali. Kemudian Buddha itu orang Cina. Buddha ini beda. Konghucu itu agama baru ya, beda dengan Buddha. Tempat ibadahnya beda, kitab sucinya beda, perayaannya juga beda. Ada namanya Cap Gomeh. Pernah dengar Cap Gomeh nggak? Nah, Cap Gomeh itu bukan hari besar, itu adalah perayaan adat dari orang Buddha dan juga Konghucu. Kira-kira ada yang mau ditanyakan dari materi hari ini? Nah kalau nggak ada, coba satu orang dulu saya minta, bebas siapa aja, menutup pembelajaran itu dengan menyampaikan refleksi yang berkaitan dengan pengalamannya bekerja kelompok dengan kawan yang beragama lain. Coba satu orang, kira-kira apa yang kamu rasakan ketika kamu bekerja kelompok dengan agama lain, terutama dalam materi kita ini. Coba satu orang. Ya Citra, kira-kira enakan mana kamu? Satu kelompok itu satu agama aja atau beragam? Kenapa? Ya coba, ya terima kasih Citra. Coba Sabrina, apa Sabrina? Ya bisa kita ketahui, terutama dalam materi kita ini kita ketahui kitab sucinya apa dan juga hari besarnya, sama kayak tadi sudah Ludinho jelaskan mengenai agama dia tentang kesaksian Yehua ya, Ludinho. Ya, saksi-saksi Yehua itu kan kalian baru pertama kali ini dengar atau sudah pernah yang lainnya? Ya. Nah, itu tadilah manfaat dari kita mempelajari keberagaman dan juga kita praktekkan ke kerja kelompok kita ya. Karena kalau misalnya di sini semua Islam semua atau Kristen semua, memang kita bisa cari jawaban itu dari internet. Cuman kan lebih puas kalau kita mendengarkan langsung pendapat dari rekan-rekannya, karena dia sendirilah pemegang dari agama tersebut gitu kan. Nah, paham kan anak-anak? Pembelajaran kita selesai ya. Saya minta satu orang untuk menutup pembelajaran dengan berdoa. Nah, Padli yang mimpin doa, yuk. Ya, Padli malah keluar, berdoa selesai ya. Dia belum menutup doa malah dia keluar, sudah terlempar keluar dah. Nah, pembelajaran kita cukup sampai hari ini. Jadi saya mengingatkan kalian harus tetap aktif mengikuti pembelajaran baik secara dari Google Room atau Google Meet ya. Jadi tepuk tangan dulu untuk kita karena kelas kalian itu antusiasnya sangat tinggi ya. Saya rasakan antusiasnya sangat tinggi. Sampai bertemu lagi. Dalam merencanakan, saya merasa sedikit bingung untuk memilih diferensiasi dan teknik yang tepat sesuai dengan materi. Apalagi pembelajaran dilaksanakan secara daring melalui Google Meet,
menjadikan saya sedikit pesimis mengenai antusias serta keaktifan siswa nantinya. Saya memilih menggunakan diferensiasi konten dan teknik KSE, manajemen diri, dan kemampuan berinteraksi. Hal ini saya pilih dengan alasan bahwa pembelajaran saya sebelumnya belum terdapat konten yang menarik. Keadaan kelas tidak kondusif dan interaksi antar kelompok sangat rendah. Setelah melaksanakan aksi, saya merasa senang karena pembelajaran yang dilakukan terlihat berbeda dari biasanya. Semakin berdiferensiasi konten, tentu dapat mewakili daya tangkap anak yang berbeda-beda. Dan anak jauh lebih dapat mengontrol diri melalui kompetensi manajemen diri dan aktif untuk berkomunikasi dengan rekannya melalui kompetensi kemampuan berinteraksi. Pembelajaran yang saya dapatkan dari penerapan aksi yaitu secara khusus mempermudah saya untuk semangat melaksanakan pembelajaran. Dan secara umumnya saya jadi lebih paham bahwa kelas yang kondusif adalah kelas yang aktif. Banyak menyajikan hal yang menarik serta kegiatan yang beragam agar anak disibukkan dengan hal yang positif. Target saya ke depan yaitu menerapkan diferensiasi dan KSE ke semua RPP untuk diberlakukan ke semua kelas. Agar pembelajaran ini bisa berguna di masa mendatang, saya pun akan mengajak rekan lain untuk melakukan hal yang sama. Rencana perbaikan saya yaitu menyesuaikan diferensiasi dan teknik KSE yang tepat dalam setiap materi yang berbeda-beda, dengan terlebih dahulu mengidentifikasi tingkat minat dan kebutuhan siswa dalam setiap kelas. Terima kasih.